Karena menyangkal diri juga adalah harus keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, tinggalkan itu. Seperti contoh, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan, damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus. Salah satu syarat untuk menjadi pengikut Kristus adalah harus menyangkal diri. Ya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri sebagaimana itu dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Yesus sendiri yang menegaskan bahwa kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salib setiap hari. Jadi saudara-saudara, apakah yang dimaksudkan dengan menyangkal diri? Seperti apakah yang disebut dengan menyangkal diri itu? Ya, ini kita sering mendengarkan, ya, khususnya dari para pendeta menjelaskan ayat ini menyangkal diri. Tetapi sudahkah kita memahami dengan benar apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri Bapak Ibu sekalian adalah menolak diri sendiri. Itu menyangkal diri. Ya. Atau menolak segala keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Harus berani berkata tidak terhadap segala keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang mana itu menjadi kesenangan kita. Ya, apa yang menjadi kesenangan kita tetapi itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka itu harus ditolak. Sekalipun begitu kuat sekali keinginan kita untuk melakukan dan seolah-olah begitu berat untuk lepas dari itu. Tetapi karena kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus tolak itu sebagai bagian dari kita menyangkal diri. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa mengkonsumsi narkoba itu adalah sesuatu yang menyenangkan, dapat memberikan ketenangan jiwa, tetapi tanpa sadar itu sedang menginvestasi penyakit di dalam tubuh. Karena tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus, sehingga tidak boleh kita rusak. Kalau kita rusak berarti kita tidak sayang kepada diri kita. Kalau kita rusak berarti kita sedang merusak gambar dan rupa Allah. Nah, sehingga mengkonsumsi narkoba adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Makanya harus dilawan, makanya harus ditolak. Sekalipun keinginan itu begitu kuat untuk mau terus mengkonsumsi, begitu susah untuk ditinggalkan, tetapi namanya bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka harus dilawan, maka harus ditolak. Itulah menyangkal diri. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana juga dikatakan di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita sekarang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus. Bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kalau
Kristus yang hidup di dalam kita, berarti kita harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan lagi kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena Kristus sudah mati di kayu salib menebus kita, sehingga ia mau kita mau melakukan kehendaknya dan meninggalkan segala keinginan-keinginan daging di dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, jikalau ada kesenangan-kesenangan duniawi, kesenangan-kesenangan kita yang sering kita lakukan yang bertentangan kehendak Tuhan, tinggalkan itu. Karena menyangkal diri juga adalah harus keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang menyenangkan bagi kita, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, tinggalkan itu. Seperti contoh, banyak orang yang menjadi kesenangannya adalah menjudi. Menjudi itu adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekalipun begitu sulit, begitu kuat keinginan untuk melakukan, tetapi tetap harus dilawan, harus ditinggalkan. Karena kita adalah umat Allah, kita adalah umat pilihan Kristus, kita adalah orang yang sudah diselamatkan, maka yang harus kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Judi adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saudara. Hal itu harus ditinggalkan, harus dilawan, harus berani berkata tidak terhadap judi. Dan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk dan berbagai macam keinginan-keinginan atau kehendak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.